Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Selasa malam hari ini tanggal 27 Januari 2026. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Kita punya Bapa yang luar biasa, yang senantiasa pelihara hidup Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari tadi pagi, siang, sore, sampai petang, menjelang malam, sebentar kita mau baru tidur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan, atas kasih setianya. Yesus janji tidak pernah berubah, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat cinta kita semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau baca Alkitab. Kita rutin, kita mendisiplinkan diri untuk selalu gali firman Tuhan, supaya lebih akrab kita dengan Tuhan Yesus, lebih erat kita, hati kita mau melekat dengan firman Tuhan. Kita mau baca Injil Markus pasal 8, cukup singkat, hanya 3 ayat 11-13, tentang Yesus tidak akan pernah memberikan tanda kerajaan surga kepada orang Farisi. Karena orang Farisi, mereka tuh jahat. Dia punya hatinya tidak bersih, tidak tulus, hanya ingin mengetes Yesus, akan menjatuhkan Tuhan. Dia tidak percaya sebagai Tuhan. Dia minta tanda-tanda. Tuhan tidak berikan kepada mereka yang hatinya tidak bersih, hatinya sombong, hatinya cuma pura-pura. Tapi Tuhan mau tanda kerajaan surga. Yesus pribadi adalah Tuhan, juru selamat umat manusia. Tuhan menyatakan kepada orang rendah hati yang menerima dengan sungguh-sungguh. Sebab Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Saya Pastor Yaakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah lahir dan mati dan bangkit, naik ke surga, sebab Dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Karena Dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, amin, haleluya. Dialah Tuhan, amin, haleluya. Tuhan Yesus sudah lahir, mati, dan bangkit naik ke surga. Dia akan datang kembali. Dialah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan, amin, haleluya. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa, He is Lord, amen, hallelujah. He is God, amen, hallelujah. He is risen from the dead because He is Lord. Dia sudah mati dan bangkit, membuktikan Dialah Tuhan Yesus. Dia sudah lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, Dia naik ke surga untuk kita. Yesus adalah akan datang kembali sebagai Raja dan segala raja. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan
punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Malam hari ini Bapa, kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku. Terima kasih Bapa. Kuduskan hidup kami. Layakan sebentar kami berkenan untuk mencari Tuhan di dalam firman-Mu, untuk kami bersekutu dengan Engkau. Hati kami melekat dengan Engkau. Hatiku rindu selalu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapakku, Rajaku, Tuhanku, Allahku, Engkau di atas segala-galanya. Bapakku Yahweh, berfirman Bapa, ku siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Silakan orang tidak percaya hak mereka, tapi kita punya iman yang benar. Dialah Tuhan Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 sudah jelas firman Allah katakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Tuhan Yesus, itulah Tuhanku, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bangga dan kita berterima kasih. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita bisa diselamatkan. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan dari hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegalkan diri. Amin. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah ciptakan hidup kita. Kita buatan Allah. Di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya bisa tetap setia ikut Yesus. Pilihan yang benar. Dia adalah Allah yang benar. Tuhan Juru Selamat kita. Tidak yang lain, saudara. Dia satu-satunya Tuhan. Silakan orang Filistin nggak percaya, hanya mereka. Dia bodoh, dia hati keras. Tapi kita punya anugerah Tuhan. Kita dipilih sama Tuhan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 jelas, saudara. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itulah Yesus Juru Selamat. Mari kita lihat. Orang Parisi tidak percaya sama Tuhan. Itu sebagai dasar. Kalau saya dekat orang Parisi, wah, terus saya bilang, wah, unfortunately, amat disayangkan. Sungguh, Anda tidak percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah. Silakan rugi sendiri. Ya silakan, orang mau masuk surga neraka bebas kok. Ya, bagi mereka mau masuk neraka silakan.
Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semuanya, saudara. Ya, supaya mereka jangan keras kepala, orang Farisi keras kepala. Mari kita membaca. Markus 8 ayat 11, 12, 13. Lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Bersoal jawab berarti berdebat-debatan dengan Yesus. Yesus datang, firman Allah, bukan didebat-debatkan ya. Saya bicara kepada para hamba Tuhan, saudara semua ya. Alkitab firman Allah kebenaran ya. Ini bukan untuk diperdebatkan. Tapi firman Allah itu adalah kebenaran datang dari Tuhan. Harus kita terima dan imani. Dan kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan ikuti firman Allah. Bukan itu diperdebatkan. Diperdebatkan berarti sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Maka diperdebatkan. Tapi yang jelas kebenarannya. Inilah firman dari Tuhan. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Karena Yesus ada satu-satunya jalan. Jalan Yesus membawa kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran Yesus akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Maka dia bodoh orang Farisi. Dia datang untuk apa? Dia bersoal jawab. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda di surga. Ya, untuk mencoba hanya ngetes-ngetes Yesus. Tuhan kan, Yesus kan bisa melihat hatinya. Datang kepada Yesus bukan dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang tulus. Dia cuma sekedar ngetes. Orang Farisi dengan imam-imam semua kan yang jahat itu yang akhirnya menyalibkan Yesus. Demikian banyak orang Kristen saat ini. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Banyak tempoh hari saya ketemu dengan orang, saya suruh beribadah kepada Tuhan gereja, tidak mau ke gereja. Percuma kita datang gereja. Ya, memang mereka keras kepala, saudara. Banyak orang-orang, makanya saya katakan, yang masuk surga itu sedikit, saudara. Sedikit. Dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Makanya Bapak Ibu, selagi kita hidup firman Allah disampaikan, bersungguh-sungguh ikut Yesus. Jangan seperti orang Farisi ini. Mereka cuma bersoal jawab. Mereka hatinya jahat. Cuma dia minta apa? Minta tanda di surga. Itu tok minta tapi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ayat 12. Maka mulailah ia adalah hatinya dan berkata, mengapa angkatan meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan sekali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Tidak teriakan sama Yesus. Ya, kenapa? Percuma. Yesus sudah menyatakan kebesarannya. Yesus sudah menyatakan keajaibannya. Banyak tanda-tanda sebetulnya. Ya, mujizat-mujizat. Dari Yohanes Pembaptis sudah menyatakan Yesus anak domba Allah. Banyak, sudah banyak. Tapi percuma, sudah. Karena orang jahat itu berikan di tanda kebenaran kan banyak saat ini. Orang jahat sudah tahu kebenaran, tanda-tanda kebenaran, tapi namanya hati jahat ya, tidak mau terima Yesus, tidak mau menyatakan kebenaran. Banyak orang jahat tidak mau menerima kebenaran karena mereka mencari kebenaran sendiri. Silakan, hidup sebuah pilihan, ya. Itu kita semua adalah orang-orang menerima kasih karunia Tuhan. Silakan, kita bebas. Tapi bagi kita semua sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak ada pribadi lain. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan di bawah kolongan langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang di dalamnya kita selamat, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Apalagi tadi sudah jelas ya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 saya sudah katakan, kita terima kasih, kita sudah menerima Yesus sebagai anak Allah. Dia adalah sumber kebenaran. Kita ada di dalam yang benar, kata dalam Yohanes 5 ayat 20. Dan yang benar itu adalah Yesus Kristus adalah Allah. Dia juru selamat dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Itu mari kita mau pelihara keselamatan. Filipi pasal 2:12. Kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita dengan takut dan gentar. Kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Bapa kita, dan kita ikuti firman Tuhan. Sederhana sudah. Kita menjadi kekristenan sederhana. Ikuti firman, gitu aja. Taatlah kepada firman. Ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Setia kepada kebenaran. Hiduplah selaras dengan firman Tuhan. Lakukan kehendak Allah. Karena firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes 2:17. Dunia akan lenyap. Tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Karena Dia adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. He is Lord. Amen. Hallelujah. He is Lord. Amen. Hallelujah.
He is risen from the dead, and He will go to the heaven. Dia pergi ke surga. Dia akan datang kembali, akan menjemput kita. Untuk kita setia datang kepada Yesus dan tekun hidup dalam firman Allah, akan selamat bersama Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Pegang janji firman Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan. Kita mau setia, ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, berpegang pada kebenaran Tuhan, selaras hidup di dalam firman Tuhan, lakukan kehendak Allah, menjadi pelaku firman, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, masuk di dalam kerajaan kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati. Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.